Update terbaru dari pekerjaan rekonstruksi jalan di ruas Jalan Pahlawan, Kabupaten Purwakarta. Mbak Deni, di Jalan Tanah Pahlawan, tos lecir, aktivitas jadi lancar, ekonomi sadayana jadi lancar, hatur nuhun Mbak Deni. Progres pekerjaan saat ini telah mencapai 83% dengan panjang penanganan sepanjang 1,8 km. Pekerjaan rekonstruksi ini memiliki nilai kontrak sebesar 7.069 juta rupiah. Sebagai bentuk komitmen pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menghadirkan infrastruktur jalan yang lebih aman, kuat, dan nyaman bagi wargi Jabar. Di balik setiap meter jalan yang dibangun, ada 16 orang pekerja jalan yang setiap hari turun langsung di lapangan. Mereka datang pagi sebelum matahari naik, bekerja di bawah panas, angin, dan debu. Mereka memastikan setiap detail dikerjakan dengan teliti agar jalan ini dapat digunakan dalam jangka panjang. Merekalah tangan-tangan yang menjadi bagian penting dari pembangunan jalan lecir. Dengan progres yang terus meningkat, rekonstruksi ruas Jalan Pahlawan semakin mendekati tahap akhir. Jalan hirup rak lakonan rahayu panuntun indung ngadekeun lembur Bapaknya gantian ya, gantian bapaknya ya. Buka dulu buat penyambutan. Buka dulu buat penyambutan. Buka dulu. Indramayu, bangunan. Wah, bagus. Berapa? Suka dikirim berapa per minggunya? Wah, alhamdulillah cukup lah Indramayu ya. Ya.
sunatnya? Dapat duitnya berapa? Banyak nih kasih sunatnya, sunat. Disunat kan? Nah, disunat kan? Habis disunat. Nah, udah. Salin. Nah, masih disunat. Pijit ya? Nah, wes ya. Nanti buat di rumah. Jabatan istimewa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat oleh Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Saudaraku, Bupati, yang saya hormati Pak Ilal, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, fraksi Partai Golkar. Dulu waktu saya ketua DPD, beliau salah satu calon dari Kabupaten Indramayu. Seluruh para peserta sekolah politik. Politik itu adalah sebuah nilai-nilai sistem dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang itu pembelajarannya kan dari mana? Yang ngajarinnya Aristoteles. Politik itu apa sih? Politik itu kan sebuah cara untuk mewujudkan gagasan. Makanya politisi itu yang pertama harus dimiliki adalah seorang politisi itu harus memiliki ide atau gagasan. Ide berasal dari mana? Ide berasal dari kerangka berpikir yang filosofis. Maka seorang politisi itu dia harus memahami filosofi hidup. Kalau seorang politisi tidak memahami filosofi hidup, berarti tidak ada ide yang diperjuangkan. Kalau tidak ada ide yang diperjuangkan, maka jadi politisinya tanpa gagasan. Kalau jadi politisi tanpa gagasan, itu bukan politisi, namanya pedagang. Ciri seorang pedagang politik adalah sibuk dalam 5 tahunan untuk bagi sembako dan amplop agar terpilih. Itu pedagang politik. Tetapi seorang politisi yang punya ide dan punya gagasan, maka dia akan memperjuangkan ide dan gagasannya itu walaupun dihadapi dengan rintangan dan hambatan. Maka dunia politik Indonesia pasti berawal dari Cokro Aminoto. Cokro Aminoto kan muridnya ada Bung Karno, ada Kartosuwiryo, ya kan? Dan kemudian dari Cokro Aminoto itu yang Sarekat Islam melahirkan murid-muridnya dengan ragam partai politik. Bung Karno mengambil pikiran nasionalis, yang lain ada yang mengambil pikiran sosialis, ada yang mengambil pikiran politik agama,
lahirlah tokoh-tokoh besar politik Indonesia dan seluruh akarnya adalah Hoca Pranoto. Nah, seluruh rangkaian kegiatan politik yang berbasis ideologi itu memiliki puncak pada konflik politik tahun 65. Nah, kemudian pada akhirnya seluruh konflik politik sektarian atau aliran itu berakhir di era kepemimpinan Pak Harto dengan menganut asas politik pragmatis pembangunan. Nah, apa bedanya kepemimpinan Bung Karno dengan kepemimpinan Pak Harto? Kepemimpinan Bung Karno itu kan meletakkan pada kerangka berpikir ideologis filosofis, dan kemudian teknologi berpolitiknya retoris. Teknologi berpolitiknya retoris, maka pada zaman itu seorang politisi besar itu adalah orang yang bisa pidato di panggung, yang bisa menghipnotis para pengikutnya, dan kemudian menyampaikan pokok pikiran gagasan yang akan dicapai. Maka yang menjadi politisi itu pasti rata-rata adalah seorang orator. Kapan itu berlangsung bukan hanya di era Orde Baru, itu berlangsung juga di era Orde Lama, tetapi di era Orde Baru sampai era Reformasi. Seorang politisi pasti bisa pidato, kemudian pasti dia bisa bicara dengan baik. Nah, di era kepemimpinan Pak Harto, di era kepemimpinan Pak Harto ini, politiknya itu adalah politik yang mengarahkan, tidak ada lagi perdebatan ideologi. Sudah selesai yang disebut dengan asas tunggal, semuanya harus mengarah pada Pancasila sebagai ideologi dasar negara. Dan Pancasila yang mana yang dipakai? Pancasila dalam tafsirnya era kepemimpinan Pak Harto dengan butir-butirnya itu, dan seluruhnya nanti diterjemahkan dalam GBHN, replita. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah Pak Harto ingin menyudahi pergulatan politik yang tidak pernah berakhir. Kenapa? Karena perdebatan tokoh-tokoh politik, perdebatan ideologi, perdebatan gagasan itu hanya habis di meja debat. Kenapa? Pada teknikal kebutuhan publiknya nggak bisa direalisasikan. Kenapa nggak bisa direalisasikan? Ya gimana mau merealisasikan kalau konstituantenya setiap hari tidak bisa mengambil keputusan? Apa yang terjadi? Perdebatannya panjang, berarti susah. Perdebatannya panjang, minyaknya langka. Perdebatannya panjang, rakyatnya tidak sekolah. Perdebatannya panjang, rakyatnya anaknya banyak-banyak. Perdebatannya panjang, panennya gagal. Maka tidak mungkin sebuah kegiatan politik itu dibangun di atas perut yang lapar. Prinsip baru. Tidak mungkin perdebatan gagasan dibangun di atas kemiskinan yang akur. Tidak mungkin pembangunan gagasan dibangun di atas orang-orang yang buta huruf. Maka dia katakan kita sudahi, tetapi bahwa kekuasaan itu tidak akan selamanya. Yang pada akhirnya kita masuk pada era seperti hari ini. Nah, ketika era kepemimpinan hari ini saya melihat ada beberapa fase. Di 2024 masih terjadi perdebatan ideologi. 2099 masih perdebatan ideologi. 2004 masih ada perdebatan ideologi. 2004 2009 perdebatan ideologi makin meredup. 2018 2009 berarti 2013 2014 perdebatan ideologi mulai meredup. Sekarang perdebatan ideologi sudah hampir tidak ada. Kenapa sudah hampir tidak ada? Karena partai-partai yang menjadi representasi ideologinya itu menjadi partai yang terbuka. Partai yang kanan itu juga menjadi terbuka. Partai yang kiri juga menjadi terbuka. Partai yang tengah apalagi. Kenapa dibiar terbuka itu mengakibatkan apa? Ini penting. Partai dengan sistem pemilu proporsional terbuka melahirkan partai memerlukan orang-orang yang memiliki akses terhadap rakyat. Apakah akses karena kekayaan, apakah akses karena keterkenalan, atau akses karena kemampuan melakukan reorganisasi masyarakat.
Maka nggak penting lagi bagi partai dia dari mana. Yang penting ketika dicalonkan dia bisa meraih banyak dukungan dan akhirnya partainya mendapat anggota legislatif. Dan seorang ketokohan dengan pemilih yang cukup dan punya kemapanan pilihan di setiap daerah pemilihannya, bagi dia nggak ada urusan dengan partai. Saya ikut manapun pasti menang. Sehingga kelompok-kelompok aliran ideologinya makin meredup. Kenapa? Karena yang mengisinya sudah tidak didasarkan lagi pada pikiran ideologi, yang isinya didasarkan pada kepentingan, pragmatisme politik. Dan partai sendiri tidak lagi mempertimbangkan hanya aspek ideologi sebagai anak kandung partai. Partai sendiri mulai mempertimbangkan, jadi anak kandung partai juga tidak ada makna kalau nyalon anggota legislatif kalah. Sehingga orang-orang baru tidak usah mengikuti sekolah partai, tidak usah mengikuti sekolah politik, tidak usah mengikuti pendidikan politik. Begitu pemilu ya tinggal bikin kartu anggota, kemudian daftar, kasih nomor urut berapapun menang. Ini melahirkan partisipasi terbuka. Dengan sistem ini juga melahirkan tidak adanya konflik politik. Maka di pemilu makin kesini makin gak ada konflik. Dulu kalau pemilu ribut. Kenapa pemilu ribut? Karena ada keributan antar partai. Kenapa ada keributan antar partai? Karena sistem pemilunya tertutup. Karena sistem pemilu tertutup dan partainya mengusung ideologi yang diminati oleh publiknya. Maka konfliknya antar partai. Berbahaya kan? Bahaya menurut saya. Kenapa? Karena pemilu menjadi puncak ketegangan. Ribut. Kenapa? Orang fanatik partai. Menantu dengan mertua bisa cerai istrinya, bisa pindah rumah, bisa diusir, bisa bubar. Kenapa? Fanatik partai. Tapi dengan proporsional terbuka gak ada keributan antar partai. Yang ada adalah keributan sesama calon di internal partai. Persoalannya menjadi personal, bukan ideologi. Bukan komunal, tapi personal. Persoalannya persoalan keperdataan kalau bahasa saya. Bukan lagi persoalan publik kenegaraan. Nah, dan era ini itu sebenarnya secara tidak langsung adalah era di mana seorang politisi tidak cukup hanya memiliki kemampuan agitasi, tetapi harus memiliki kemampuan komunikasi. Komunikasinya bukan hanya di elit, dia harus di publik. Nah, kita masuk ke arah sistem politik di mana digital itu memiliki kekuatan merubah pikiran orang. Maka tokoh politik yang digandrungi hari ini adalah bukan hanya tokoh politik gagasan, tetapi tokoh politik viral. Kenapa? Gagasan aja tanpa viral susah masyarakat memahami. Nah, kemudian bagaimana menciptakan viral? Viral aja nggak penting kalau tanpa esensi. Asal viral, kalau hanya asal viral, anak telanjang di pinggir jalan juga viral. Atau ngomong berdang-duduk di mana-mana menjanjikan sesuatu viral. Tapi keviralan itu akan menjadi bumerang bagi Anda. Kalau apa? Kalau yang diviralkan itu ternyata tidak bisa Anda wujudkan dan dirasakan oleh masyarakat. Karena viral itu sebentar, besoknya orang nagih. Nah, maka di era itu, ini era kemarin, maka yang laku dalam politik adalah konsultan komunikasi. Mereka yang punya peran sebagai influencer, sebagai buzzer, orang pengendali robot di media sosial, itu berperan membangun opini. Apakah itu akan berubah? Tidak, sekarang udah nggak bisa. Kenapa sekarang nggak bisa? 5 tahun yang lalu media digital dipegang oleh elit. Hari ini pengendali informasi bukan elit, bukan pemegang modal besar di bidang komunikasi, bukan. Hari ini pemegang kendali adalah rakyat. Kenapa? Era TikTok. Dulu seorang bupati pasti punya buzzer atau gubernur, pasti punya influencer. Influencer inilah yang memilih isu, menciptakan, buat video-video pendek, bercerita, misalnya
mencerminkan sebagai laki-laki yang sayang sama istrinya, itu bisa. Menceritakan sebagai orang yang penyayang sama rakyatnya, bisa. Semuanya apa? Semuanya kamuflatif, drama. Dan itu pernah diperankan oleh Pak Luki sebagai pemain film. Nah, itu kemarin di era TikTok nggak bisa begitu. Kenapa? Karena orang Indramayu sudah bisa bikin sendiri. Lebih pinter. Anak kecil umur 7 tahun sudah bisa ngedit. Mereka sudah bisa membedakan mana bohongan, mana yang asli. Menyampaikan pesan, gak usah lama-lama. Dibikin narasi, gak usah. Cuma begini aja. Pak Dede, jalannya jelek Pak Dede. Pak Dede ini rumahnya mau roboh. Ini era digital. Nah, karena ini digital, yang pemimpinnya harus respon pada aspek digitalisasi itu. Dia harus cepat. Maka saya hari ini, yang tim saya yang jalan selain birokrat itu anak-anak saya yang terlatih dari dulu. Tuh lihat tuh TikTok, cari nomor HP-nya, jemput sekarang. Tuh lihat TikTok, cari nomornya, jemput sekarang. Itu makanya cepet banget. Kenapa? Karena saya itu dari dulu punya sopir ambulan, tukang keliling. Saya punya orang yang senengnya jemputin orang sakit, saya punya dari dulu. Makanya cepet. Ada orang yang udah pinter, pasti dia transfer duluan. Pak, udah saya bayarin dulu. Beres. Karena yang cepet. Kenapa? Karena saya terbiasa menggunakan civil society, bukan menggunakan birokrasi. Kalau menggunakan birokrasi, ayo jemput. Dia nanya, BBM-nya. Langsung masukin rumah sakit, bayar DP-nya. Gak ada DP-nya. Selesai. Makanya seperti dari mana itu berasal? Kemampuan berani berkorban. Nah, kemudian pada akhirnya apa yang saya sajikan original? Ya original. Apa adanya. Enggak, kalau saya nggak ada apa adanya, nggak ada apa adanya, saya nggak akan berani orang Sunda yang ngomong kanjut. Itu kan barang yang nggak boleh disebutin di Sunda Priai. Kalau saya enggak, ya kanjut aja. Kan itu, saya kan ngomong apa adanya. Ya kalau marah, ya kelihatan marah. Ya kalau nangis, ya kelihatan nangis. Gak ditahan, ya harus begitu. Ya ngamuk, gak ada urusan. Kenapa? Karena saya berjalan pada politik hati. Ya hati itu ada nangis, ada marah, ada yang membuat ketawa. Kalau saya mengembangkan politik pencitraan, saya gak akan larang anak SD pakai HP. Saya nggak akan larang anak SMP pakai knalpot bro atau SMA. Saya nggak akan masukin barak militer. Saya pasti ngikutin apa yang menjadi kalau tidak. Kenapa? Kepemimpinan saya adalah kepemimpinan digital tapi original, yang saya mengusung nilai-nilai kearifan sebagai orang Sunda yang harus mengembalikan kembali menjadi jati diri Sunda. Apakah Sunda Cirebon, Sunda Indramayu, Sunda Majalengka, Sunda manapun bagi saya tidak ada problem. Kenapa? Saya ingin menghasilkan manusia-manusia yang kokoh, punya visi dan punya kemampuan teknologi. Siapa negara yang saya favoritkan? Tiongkok, Jepang. Itu negara tradisi. Loh, warganya masih pakai kimono. Olahraga yang dia punya adalah sumo. Berpertanian. Rumah-rumahnya bak kayu. Makanannya salmon. Tradisi. Sampai sekarang nggak berubah dari Amerika. Kalau saya bilang sampurasun, ya kan? Masih begitu. Tapi dia mampu menjangkau, menguasai teknologi. Dia pelit. Bagaimana pelitnya? Dia jual mobil bebas di Indonesia, tapi di negaranya pemilik mobil harus punya izin untuk bangun garasi. Dia anak-anak Indonesia SD pakai motor, di Jepang nggak ada sepeda sama jalan kaki. Saya ngomong suruh sepeda, banyak orang Deddy Mulyadi kembali ke zaman batu, Oppo kembali ke zaman batu. Ini modernisme. Nah, apa yang terjadi terhadap Indonesia hari ini terhadap Jawa Barat? Kekacauan berpikir. Kesalahan dalam mengidentifikasi diri, kesalahan dalam membaca masa depan, kehilangan identitas. Akibatnya apa? Menjadi bangsa yang tanpa arah, menjadi masyarakat yang tidak ngerti mau kemana pergi.
Kacau. Apa? Tidak ada, semuanya terjadi kekacauan. Di jalan kacau, di kampung-kampung kacau, di laut kacau, semuanya kacau. Kenapa? Manusianya. Kita ini hari ini adalah bertuhan, tetapi kita manusia konsumeris dan manusia materialis tanpa pernah memikirkan orang lain. Di ketak-otaknya semua manusia duit. Ngomongnya bertuhan, tapi kalau nangkap ikan, ikannya diawetkan, dikasih formalin. Berpertanian, pestisidanya tinggi. Metik enteh, entehnya dikasih beban, dikasih bahan kimia biar berat di kilonya. Bangsa yang tidak pernah jujur dalam mengelola kehidupan tidak akan pernah menang dalam pertarungan. Jadi kalau kita ingin menang apa? Kembali pada kejujuran, kembali pada nilai. Bagaimana? Negara harus mulai berpikir bagaimana menyiapkan sumber daya yang baik, mengembangkan teknologi yang baik, dan tidak menggadaikan pikiran, gagasannya, dan kehormatan negaranya untuk kepentingan orang lain. Cara. Jadi ya peradaban. Saya lagi ngusung apa sih? Kenapa kan jadi ngurusin siapa? Peradaban. Kenapa kan jadi ngurusin sebagai peradaban? Kita ini durhaka. Durhaka pada siapa? Pada alam. Durhaka pada alam gimana? Kita hidup dari sungai, tapi sungainya tidak pernah dihargai. Dikotorin. Orang Indramayu hidupnya, semuanya orang Indramayu dari sungai. Sawah bersumber dari sungai. Laut dari sungai, semua dari sungai. Tapi sungainya nggak dimuliakan, tapi dikotorin. Kalau bahasa dia nggak, ingat tuh, alam itu ada timbal balik. Saya ini orang yang hidup, itu ngandelin kecintaan saya pada alam, biar Allah yang menggerakkan alam. Saya tuh biasa menguntit sampah. Kalau hari pagi-pagi sebelum kantor itu 2 jam, saya bisa masuk untuk mengut sampah. Saya karungi, saya pisahin. Nanti ada yang bikin bahan bakar, ada yang bikin pupuk. Sama saya ada respon, ada ular lewat, nggak boleh dibunuh. Kalau ada biawak makan ikan, ya biarin. Kalau biawak makan ikan tidak bawa karung. Karena saya kan petani, di sawah banyak burung yang nungguin sawah saya ngomong, Pak, banyak burung pipitnya. Gak apa-apa, kalau tidak ngambil padi di kita, dia mau ngambil di mana? Leluhur kita ini pintar. Kita ini, baru gini kelas menengah. Orang kelas menengah pasti diet. Leluhur kita udah diet sejak dulu. Kita ini bangsa yang tidak punya keyakinan. Makanya saya begitu ulang tahun Indramayu, hebat ya leluhur kita ini. Bikin lambang-lambang aja keren banget, itu kan branding. Sekarang ada satu lambang yang brand itu harganya 3 miliar kalau konsultan. Leluhur kita buat lambang keren. Cuman kita nggak punya kepercayaan diri. Akibat kita tidak punya kepercayaan diri, tidak mau membangun sistem nilai yang berbasis lingkungannya, akhirnya anak-anak Indramayu tidak berenang, tapi naik motor. Karena naik motor bergerombol, lari-lari dikejar, lawannya jatuh, meninggal. Saya tangkap tuh yang jalan. Untuk itu terakhir, apa yang mesti kita persiapkan? Indramayu hari ini masuk ke era industrialisasi. Ya saya dikit-dikit ikut nyumbang banyaknya pabrik di sini. Kemudian apa yang harus dipikirkan? Bahwa Indramayu ini yang berubah. Bagaimana? Pak Luki, anak-anak SMP persiapkan kerja di industri jadi manajer kelas menengah. Nanti saya buka khusus untuk Indramayu dan kabupaten lain, tapi Indramayu saya programnya saya buka murid sekolah manajer. Lulusan SMP saya bikin sekolah manajer, lulusan SMA bikin sekolah manajer. Nanti biar jadi manajer di sekolah, di pabriknya. Jadi ini cara, dan Indramayu menurut saya ini kabupaten strategi. Dulu kalau Indramayu hanya ngomongin mangga, kemudian hanya ngomongin padi, hanya ngomongin ikan, hanya ngomongin balongan. Tahun lain ke depan ngomongin Indramayu adalah ngomong industri,
ngomong sepatu, ngomong baju, ngomong produk-produk elektronik, ngomong masa depan. Dan Anda punya kawasan industri yang relatif besar di Jawa Barat, nanti bisa sejajar dengan Bekasi. Tetapi akan menjadi masalah di Indramayu kalau orang Indramayunya tidak dipersiapkan. Nanti wong Indramayu mah nonton baik, kerjanya kagak. Nah ini kan harus dulu. Nah ini cara. Dan saya ke depan saya ingin ada estetika. Indramayu tinggal satu, jalan-jalannya saya jamin ya. Seluruh jalannya nanti rapi. Saya banyak saling PJU dari lajur Subang, lajur Magelang, lajur manapun saya jamin rapi. Sungai-sungainya lagi kita rata, lagi kita bersihkan. Saya lihat, Pak Bupati, sepanjang sungai yang besar itu, Tarung Timur deh. Tarung Timur itu rapihkan. Nanti oleh Bapak ditanemin pohon khas Indramayu sepanjang sungai. Terus kemudian nanti dipasang PJU yang punya kartu yang dalam provinsinya. Saya yakin Pak, Indramayu ini dari pusat industri pariwisata, apalagi bupatinya orang terkenal. Ini cara kita untuk berubah. Saya yakin Kementerian Bupati, Pak Menteri Keuangan bisa merubah wajah Indramayu. Saya ucapkan terima kasih ya, semangat untuk semuanya. Pada akhirnya terakhir saya katakan, politik digital adalah politik yang paling murah. Politik digital adalah politik yang paling murah. Asal apa? Asal Anda ikhlas melakukan, penuh dengan kesungguhan dan tidak malu serta tidak pelit. Syarat jadi politisi adalah tidak pelit. Kalau Anda pelit, jangan jadi politis, jadi pedagang saja. Ya. Politik itu orang tidak boleh lagi berpikir uang. Politik itu adalah orang mau berbagi. Karena politik itu bukan hanya penampilan, bukan hanya ucapan, bukan hanya teknologi, tapi politik itu adalah keikhlasan. Insya Allah Anda akan menjadi politisi abadi yang dicintai oleh warga sepanjang masa. Itulah politik sejati adalah dicintai oleh para wanita dan dicintai juga oleh pria. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ini.